salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini semua, ibu sehat? Alhamdulillah. Persiapan mendapat buat Ramadan teman? Belum. Hah? Gas apa gas? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasir anta rabbuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Kautsar yang mudah-mudahan diberikan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu air doang, air rambutannya kan? Buahnya kan kue, sambil dimakan kuenya. Kalau ada ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi menjumpai hari ke-15 bulan Sya'ban. Ini mohon maaf, ibu suaranya agak bidang sedikit. Bidang itu apa? Agak ilmu. Nanti kalau bersih mohon dimaafin ya. Lagi kurang ini ya. Baik, insyaallah kita kalau tidak salah mau cepat dimungkinkan menghadapi bulan susah. Penting kan Ustaz ngingetin orang kita dekat dengan tanggal 15 Sya'ban. Penting banget itu. Penting banget. Kenapa penting? Pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita itu setiap waktu tercatat amalan baik kita maupun amalan buruk kita, tercatat. Tidak satu detik pun amalan baik kita atau amalan buruk kita kelewat. Tidak ada yang kelewat. Istilah kelewat tidak ada. Apalagi nggak dicatat, nggak ada. Nah, amalan yang baik dan buruk ini yang paling penting. Ini disebar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan malaikatnya untuk mensetorkan amaliyah kita. Ada yang per hari,
ada yang per tahun, ada yang per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Kapan amal kita itu disetor sama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, tepatnya setiap pada subuh dan pada maghrib, pada subuh dan pada maghrib. Malaikat yang semalam semalamnya ke Tuhan habis subuh, karena semalam kita udah beramal semalam subuh, habis subuh. Kalau sholat subuh ya berarti nanti amalnya ditutup dengan sholat subuh. Malaikat yang siang setelahnya selama siang itu pada waktu asar. Makanya istilah hadis Nabi itu malaikat, dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk yang ditugaskan buat kantor bulan malaikat itu bertemu di waktu subuh dan bertemu di waktu asar. Udah berangkat aman, beres. Saya cabut ya, oke aman, beres. Dah ganti sip. Jadi bukan cuma suami bilang kita yang punya sip siang sip malam, ternyata malaikat tidak punya macam. Sip boleh ada, kata malaikat punya amal. Tiap hari itu begitu. Nah sekarang ini Fulana dari jilbab video atau jilbab tutup yang ada di masjid ini itu dilarang sekarang malaikat. Hari ini tertutup amal kita dengan apa? Dengan ngaji di majlis kami. Cakep gak tuh? Insya Allah indah kan? Nah, nggak ada orang kita bisa kemarin tiap hari sudah begitu. Gak ada Sabtu Minggu libur, gak ada. Alhamdulillah. Nah sekarang yang per minggu, yang per minggu sama waktunya di pada subuh dan pada asar. Tapi harinya dua hari, hari Senin dan hari Kamis. Nah ini bersatu makanya Nabi kenapa beliau senang banget puasa Senin Kamis. Karena saya senang kalau amal mingguan saya ditutup dengan saya berpuasa. Oh, alhamdulillah. Jadi kenapa ada istilah Senin puasa, Kamis istilah puasa? Salah satunya keutamaannya biar amalan minggu kita ditutup ketika Allah malaikatnya dari Allah itu dengan apa? Puasa. Kan enak betul itu. Ya, Ustazah Im'a Jamaah Al-Kausar mengadakan puasa bersama, ditutup dengan apa? Ditutup dengan puasa dan berbuka puasa. Itu malaikat yang soleh semua. Kalau amal yang kemarin kita pada hari itu puasa sunnah. Tiap minggu di sekolah itu ada lagi yang berbuat dan ada yang bertahun. Kita singkat saja Bu. Amal kita selama 1 tahun kemarin setiap hari, setiap malam 12 bulan sampai detik hari ini dikumpulin. Yang tadi itu masih di atas tuh. Kalau kata orang masih dalam seleksi amal kita. Kalau sudah masuk, udah ribet kan? Urusannya dari turfa'fi'il amal. Maka nanti ada amal kita yang 1 tahun itu diangkat kalau pada bahasa kita itu ditetapkan amal kita banyakkan baiknya, banyakkan buruknya. Apa waktu Allah melihat, Allah memandang buku amalan kita yang baik yang buruk selama 1 tahun di cross check. Lah ini usaha banyakkan bohongnya kali ini, banyakkan gabusnya, banyakkan begitu diangkat ambil kapan nisfu min Sya'ban. Nanti
pada pertengahan bulan Syawal, bulan ini tadi. Bu, Bu, bulan ini tadi setahun awal kita kemarin disetorkan sama malaikat ke Allah Subhanahu. Apabila banyakkan baiknya, insya Allah ke depan banyakkan baik. Kalau banyakkan buruknya, nah ini kesempatan. Makanya kita ingetin, fastaghfiru, yuk sama-sama kita minta ampun. Yuk sama-sama kita bertaubat. Yuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Yuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu. Barangkali kita udah belok terlalu jauh, kita beloknya terlalu udah nggak kelihatan kemana kita arah tujuan hidup. Benar? Jadi tujuannya Allah yang kita akan kemana membawanya? Tidak apa? Tidak kelihatan kemana hidup kita. Maka di bulan Syawal ini menjadi momentum kita. Jadi apa? Momentum kita untuk apa? Untuk kita kembali tobat, minimal kalau nggak apa yang nambah pahala, minimal minta beri Allah sebelum kau baik dan mulia masa yang nanti di 15 Syawal, amin ya Allah, amin. Jelas itu? Jelas? Kita minta apa? Minta ampun sama Allah. Sebelum dia baik, diangkat amal kita. Sebab kalau kita minta amal, barangkali kebanyakan bengoknya kewajiban kita, cacatnya kewajiban kita. Ya, alhamdulillah. Nah, ya, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan amaliyah kita, ya Allah, Allah ampuni yang baik, yang buruk. Ya, dosa kita nih sama Allah, Allah ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting. Ternyata yang Allah bisa ampun itu dosa yang langsung berkaitan dengan Allah. Dosa yang berarti yang berkaitan sama Tuhan. Wal ibladhi yang ta'alaq bibni Adam, dan dosa yang berkaitan dengan anak Adam sesama manusia. Beda cerita, kita perlu minta ridho dulu sama orang itu. Kita minta maaf dulu awal itu, baru Allah bukakan pintu ampunannya. Itu beratnya kita kalau dosa orang. Syukur-syukur kita sadar dosa orang. Kita yang masih hidup, itu orangnya masih hidup, gampang kita samperin, gampang kita minta maaf. Repotnya kita dosa sama orang, orangnya udah ada, kita udah gak ada, baru sadar ya repot urusan. Kamu itu orang yang bilang kita kalau apa yang kitanya ada, orangnya udah di luar, keakhiran. Repot urusan itu. Ya. Bagaimana caranya? Doain itu orang yang pernah ilmu zalimin kalau dia udah ada. Ya Allah, maafin ibu A, ibu B. Dulu saya sering ngolok-ngolok, kalau ngaji saya ngolok-ngolok. Padahal saya nggak ngaji. RT masih kalau ibu-ibu. Hai sekarang dia udah nggak ada, saya pengen minta maaf. Keluarga yang nggak ada yang kelihatan. Bagaimana cara kita mati orang yang begitu dengar? Doain, mintain ampun kepada dia. Fal jasadu khairul mawjud wa ruhul mawjud. Jasadnya itu nggak ada, tapi ruhnya tetap ada. Makanya yang perlu kita doain. Cara kita minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi, dia yang ada. Yang ada cara dia ada, kita nggak ada. Kurang, ibadah dia hidup itu sampai begitu. Ibu, assalamualaikum.
kudu kita bersihin dosa kita biar nanti Ramadan kita gitu jalan ibadah. Aduh, kita jalan ibadah enak, kita berjalan kemana Ramadan enak karena gak punya musuh. Benar? Jangan sampai kita kebebasan, jangan lewat sini ngaji males. Kenapa? Ada musuh di sana. Ada orang yang kita gak pengen lihat dapat ilmu. Insyaallah ya, jangan sampai gak enak ilmu dulu, gak enak. Benar? Meskipun orang yang kita musuhin, yang kita takut, dia bukan siapa-siapa, orang rendahan bahasa-bahasa. Ya, tapi bisa jadi dia mulia di mata Allah, jangan gak enak. Ya. Jadi satu orang kita punya dendam, kita punya musuh, meskipun orang itu gak berpengaruh di apapun, di rumah bukan siapa-siapa, hati kita susah, bahagia susah. Kalau kata Nabi kan ya, kata Nabi ya, nanti saya sampaikan itu. Salah satu kewajiban kita sebelum Ramadan, biar nanti kita enak kalau itu ya, bersihin hati-hati kita dulu, penyakit. La tahasabu wa la tabaghadu. Jangan kalian sampai berantem-berantem, marah-marahan, saling marah-marahan. Jangan kalian sampai apa? Marah-marahan. Kalian sampai hasad-hasadan dan kideng-kideng. Kalian sampai benci-bencian, lah dan hasad. Imam Muslim berkata, wah, dan jangan sampai kalian saling menjalimi. Wah, jangan sampai kalian saling menghina. Innahu haqqul muslim wa kulli muslim. Karena sesungguhnya perbuatan baik hak orang yang harus kita penuhi. Coba yang paling enak kalau kita punya ada dendam itu iri, hasad itu siapa? Kita. Dan nanti amalnya Ramadan kita habis. Ada orang ada untuk kampus dengan apa tadi? Kebencian kita, hasad kita, sama marah kita, kalau untuknya. Maka persiapan Ramadan selain yang penting dapur, yang lebih penting jiwa kita. Biar bersih, pelan-pelan. Ya, alhamdulillah. Coba kita dicontohkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu punya paman namanya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Contoh ya. Ini contoh gimana beliau kok sesabar itu sejak dendam itu. Biar kita dengar. Jadi Abu Lahab itu pernah membuat lubang. Pernah membuat apa? Lubang yang dalam kalau bahasa kita kira-kira 2 meter. Tujuannya apa? Biar kalau Rasulullah jalan ke masjid, nginjak tuh lubang, biarin dia kalau nggak ada nolongin, diinjak soalnya, biarin nggak ada yang tahu. Biar apa? Biar sakit di situ. Belahap. Siapa? Di waktu itu biar Rasulullah ketik berlibang itu selesai. Tiap hari benar-benar jebakan Abu Lahab untuk Nabi Muhammad gagal dulu, nggak pernah kena. Ya namanya manusia ini juga lupa Abu Lahab. Dalam tidur dia lupa kalau pernah bikin lubang di situ. Akhirnya ketika gimana pulangnya jalannya lupa pada lubang itu. Kecebuslah dia kalau lubang yang dia buat sendiri untuk ngejebak, nyakitin, ngezelimin
ponakan sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana ceritanya? Kalau dia yang berdoa, dia itu sendiri. Kira-kira sekian dua jam Abu Lahab nangis di mana? Orang berbeda nangis Abu Lahab. Ya Allah, kenapa ini? Bapak saya, ya benar. Ya mati ya mati ya. Nangis Abu Lahab. Dan Abu Lahab tidak keingat apapun lepaskan. Dia mati karena tidak ada orang yang nolong. Tidak lama kemudian udah pasrah Abu Lahab. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Lahab Rasulullah mendengar ada orang yang minta tolong. Disampaikan sama Rasul, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kaget Rasulullah. Siapa yang ada di dalam? Pamanda. Ngapain di rumah lain? Ngapain Pamanda di rumah ngapain? Apa yang Rasulullah itu? Ditangkap tangannya Abu Lahab, terus diangkat Abu Lahab sama Rasulullah SAW dengan penuh senyuman, dengan penuh keikhlasan. Terus nangis Abu Lahab di situ. Nangis kenapa? Nangis karena ditolongin sama Nabi Muhammad. Orang yang membenci Nabi Muhammad dibuatin lubang, dia yang kena. Datang Nabi Muhammad ditolongin sama Nabi Muhammad. Selamat Nabi Muhammad ditolongin. Ya Rasulullah, maafin saya. Kenapa? Jenderal luar biasa. Kenapa? Saya ini buat tolak, buat engkau ya Rasulullah, biar kamu itu diem. Jangan siap malam ajak orang dakwah masuk Islam, saya tak suka. Biar kamu itu diem. Saya yang kena. Yang orang yang saya minta pulang. Tapi maafnya Nabi Muhammad seperti sambal. Maaf sambal, besok boleh lagi. Tapi coba lihat apa yang Rasulullah lakukan. Ya lengkap. Itu kan dulu saya dibunuh aja, udah. Rasulullah begitu. Kata la tahasanu wa la tabaghadu. Jangan kita saling membenci. Nggak ada untuknya. Nah, maka salah satu hal yang harus kita persiapkan jika menyebutkan Allah, kita beri hati kita unsur. Kenapa sudah? Fa'in Allah yanzur ila qulubikum wa la yanzur ila suwarikum wa a'malikum. Allah lihatnya nanti apa dari hati kita bersih apa enggak. Kalau tanya, kalau kita pengen tahu tuh calon penghuni surga di dunia yang bagaimana batang ilmunya, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Gimana tuh? Kata orang faktan pun sahih, orang yang punya hati yang bersih. Lihat jannata la tadkhulu fi qulubihim marad. Karena surga tidak akan masuk kecuali orang yang masuk itu hatinya bersih dan benar. Gak mungkin dong orang masuk surga dia masih punya dendam, iri dengki, gak mungkin. Dihisab dulu, baru hati bersih baru dia masuk ke surga.
Cinta ahli sunnah itu salah satunya dua taat, ya. Tadi hatinya bersih. Mereka akan selalu jelas sholat 5 waktu, ya. Gak maksiat, gampang masuk surga begitu. Hadis Nabi yang bilang yang beratnya yang memang berat dosanya yang punya hati. Itu berat, dosanya berat. Umpama sholat ditinggal, Allah bisa aja ngomongin dengan hati. Terus repot kita, udah kudu tidak pernah. Alhamdulillah. Makanya wa minal alamati hubbillah ay yuhibbu akhar. Satu, kita bahas hari ini kita bahas sedikit tentang alamat Allah itu cinta sama kita. Alamat Allah itu senang, ridho sama kita. Satu apa? Satu, ay yuhibbu akhara kama tuhibbu li nafsi. Satu, ciri Allah itu hidup sama kita, senang sama kita. Kita ini senang sama orang lain, mau yang susah, yang kaya, yang miskin, yang tidak punya jabatan, yang punya jabatan, kita senang tanpa pilih-pilih. Kita cinta sama mereka karena mereka hamba Allah dan umat Rasul. Senang bahwa itu cinta sama orang. Cintanya karena Allah. Sebagaimana kita senang sama diri kita sendiri. Cinta Allah itu alamat Tuhan senang sama kita, ridho sama kita. Satu, kita senang sama manusia. Mau yang Islam, yang non-Islam, yang baik, yang tidak baik, yang zolim, yang tidak zolim, yang senang sama kita, yang tidak senang. Kita senang semua orang. Susah. Karena kita apalagi jiwa kita masih muda, jiwa ulama, ya, dia ngasih tulang, kita ngasih lebih tulang lagi. Jiwa muda susah. Ya, meskipun tidak semua jiwa muda kayak gitu, ya. Umpama kita berbuat ditutup jalan dia, boleh lewat kecuali selama atau boleh, masya Allah, sekitar orang kita berasain agak boleh yang lewat sini. Insya Allah jiwa muda susah buat orang. Jadi salah satu cinta Allah sama kita berarti kita senang cinta sama manusia. Ada kita sama orang, ya. Mau yang zolim kita, yang zolim enak, ada, ya. Sebagaimana kita senang sama diri sendiri. Maksudnya apa? Kita memperlakukan orang baik sebagaimana kita senang diperlakukan dengan baik sama orang. Alhamdulillah. Wasalina dan yang kedua, dan yang ayyastamirra wal ayywafaqa ala amalis salih. Allah gampangin tuh kita dalam berbuat amal soleh. Allah baik gampangin. Apa gampangin? Mudah. Pokoknya amal soleh apa ya? Sebaliknya Allah bersulit kita dari amal yang kagak baik. Indah benar-benar. Ini yang poin kedua, ciri apa tadi? Ciri kita disayang, dicinta sama Allah, diridhoi. Artinya semua makhluk Allah yang pasti dicinta, tapi yang dicinta diridhoi itu yang mahal. Karena tidak semua hamba yang diridhoi. Yang kedua apa? Kita digampangin amal soleh. Ya Allah, saya cuma punya duit 2
2000 Allah rendahin berarti kita buat beramal walaupun kita dari 2000 ke 500 daerah kayak buat saya ini susah tapi buat dia panggil lagi itu ada yang ngajak cek apa konser ini di masjid teh mama yang ngajak mama yang ada lagi kok lah itu tuh mau ada rajaban di masjid jadi yang ini ajak apa tadi konser yang ini raja pak dua tapi kita milih raja dan wajib. Nah itu jadi Allah itu senang Allah jangan jalan gitu. Allah pilih jalan yang baik buat makhluk yang dicintai. Benar. Ya mungkin Allah itu sakti hambanya yang mana dia mulai di awal-awal baik kita juga digampangin. Lama kita enteng betul. Mulai baik berat. Nah ciri-ciri kita berarti diri sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang di sini keluarga kita semua kita digampangin dari amal soleh. Berindah. Kata para ulama, wal amal soleh la yunil qalb la bilma wala bilja wala ilayah. Ketenangan, kebahagiaan kita karena efek amal soleh itu gak bisa disamai, gak bisa dibeli, gak bisa dipahami, gak bisa sama dengan ketenangan, kenikmatan, kelezatan dunia dan seisinya, baik dengan harta, jabatan, kendaraan, rumah, gak sama, gak akan sama. Kenapa? Li'annal malikul qalb huwa Allah. Karena yang pegang hati, yang ngatur hati itu Allah. Dan dari yang tadi amal yang soleh, terus amal soleh itu agak kewajiban. Ya, kita ketemu orang, kita ada amal soleh. Ya, kita melihat sampah di masjid, kita buat amal soleh. Kita melihat aku berjalan sambil ngaji, kita singkirin nanti ada bapak-bapak, anak-anak aku amal soleh. Kita berjalan dalam kotor, kita singkirin amal soleh. Ada ibu-ibu naik motor seadanya, belum dia balik, belum dinaikin, ditanjang, amal soleh. Ada bapak jalan jatuh, duitnya dompet isi 200 juta. Aduh, ini biasa lagi mahal, kebutuhan banyak. Mas Bapak yang tawa, kita kejar dulu bapak, takut ke dompetnya ketinggalan. Masya Allah ibu. Saya tadi malah sengaja turun dari dompet. Makasih banyak. Pengen ibu lulusnya dihabiskan di dalam sama. Masya Allah. Belum bagi aja. Amal banyak. Insya ya nanti ditutup dulu, habis itu pertanyaan. Ya, disimpan aja. Gitu ya. Makna itu ya yang terakhir. Alamat suka sama kita. Alamat Allah suka sama kita. Apa yang terakhir? Ya, yang terakhir. Ayyahfarullahu qalbak. Allah jaga deh. Allah jaga hati kita dari apa tadi noda-noda hitam, penyakit hati. Allah jaga. Supaya apa? Orang yang dicintai sama Allah hatinya terus seperti kata Allah, seperti malaikat yang jalan di bumi
sebagai apa? Malaikat yang jalan, bukan lagi menjadi malaikat yang jalan. Siapa lagi? Orang yang memiliki hati yang bersih. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pengen tahu ciri alamat billah, salah satu ciri orang yang disenangi diri oleh Allah, pertama apa lagi pertama? Apa lagi pertama? Kita senang sama semua, cinta sama semua, seperti kita cinta sama diri kita sendiri. Yang kedua, digerbangi kita amal soleh, disusahin kita amal dulu. Yang ketiga, Allah jaga hati kita biar ada yang masuk hasad, dengki, iri, dan semua Allah jaga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata kita dalam amal soleh, Allah jaga hati kita, memperbaiki akhlak keturunan kita, kepada kita, Allah lunasi utang-utang kita, Allah perbaiki ekonomi keluarga kita jika ada yang kurang baik, Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Barangkali orang kita, adik kita, kalau kita ada yang kurang sehat, seperti Allah berikan kesehatan sampai kita nanti bisa kumpul di hari raya Idul Fitri dengan lengkap, dengan bahagia, dengan kesempurnaan yang luar biasa. Ala hadiyah wa ala kulli niyyat salihah wa ala ma qasara rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرم سورة الفاتحة أن تقبلنا بدعاء وتؤتينا ما سألنا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد واجعل أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد ووسع أمة سيدنا محمد عاصم سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد ونور قلوب أمة سيدنا محمد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أولي عزيز وفي رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mulai ada informasi, ada pengajian terakhir sebelum Ramadan dan penutupan. Jadi saya mohon maaf apabila saudara raja kata perbuatan yang kurang berkenan dan bersahabat salah. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Lalu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.